Alhamdulillah selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Lisa, Adik Ibu. Farah, Adik Ibu. Angel, Ibu. Alicia, Adik Ibu. Fatia. Ibu. Berarti hari ini hadir semua ya. Adik Ibu. Ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Di sini ada yang tahu nggak apa itu cerita rakyat? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi cerita rakyat yaitu cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki di masing-masing bangsa. Nah, di cerita rakyat itu mengandung 3 unsur. Yang pertama itu ada dongeng, mitos, dan legenda. Jadi dongeng itu adalah cerita rakyat yang bersifat fiksi dan biasanya ini digunakan untuk menghibur. Nah, dalam dongeng ini seringkali mengandung pesan moral atau pelajaran di hidup. Selanjutnya itu ada yang kedua ada mitos, yaitu cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan masyarakat terhadap dewa-dewi, makhluk gaib, atau fenomena alam. Nah, mitos ini seringkali digunakan untuk menjelaskan asal-usul alam semesta, manusia, atau tradisi tertentu. Nah, yang selanjutnya ada legenda. Jadi legenda itu cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan seringkali berhubungan dengan sejarah atau tokoh-tokoh tertentu. Legenda juga biasanya mengandung unsur-unsur yang dilebih-lebihkan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama itu ada anonim, yaitu pengarang itu tidak diketahui atau pengarang itu tidak dikenal. Yang kedua itu lisan, yaitu disampaikan secara turun-temurun melalui cerita lisan atau cerita langsung gitu ya. Yang ketiga itu ada tradisional, yaitu mengandung budaya dan adat istiadat setempat. Yang keempat yaitu berisi nilai moral, yaitu mengajarkan pesan yang baik untuk kehidupan. Yang kelima yaitu mengandung unsur mitos atau legenda. Nah, kadang-kadang unsur mitos atau legenda ini menyangkut hal-hal supranatural. Nah, selanjutnya ada struktur cerita rakyat. Yang pertama ada orientasi, yaitu
membuat poster itu kalian bebas terserah mau bikin poster seperti apapun. Poster digital boleh, seperti membuat di Canva, atau mau digambar, atau mau dilukis juga boleh. Nanti perwakilan kelompok maju dan jelaskan kalian mengambil cerita apa dari ketiga ini, lalu dipresentasikan dan di presentasi itu disebutkan unsur-unsurnya seperti apa. Paham tidak tentang tugasnya? Paham, Ibu. Nah, baik, untuk tugasnya dijelaskan sekarang, lalu nanti dipresentasikan di 5 menit sebelum selesai kelas. Oke? Ibu. Ya, silakan dikerjakan. Kamu tadi pikirnya gimana? Itu ceritanya. Anak-anak tugas sudah selesai belum? Sudah, Ibu. Udah, Bu. Belum dikasih nama. Apa yang belum? Ya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang mau maju tidak? Kelompok mereka, Bu. Saya, Bu. Oke, dipersilakan untuk kelompok 1. Panggilan dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 membuat poster yaitu cerita rakyat tentang Margonda. Jadi cerita Margonda ini adalah salah satu cerita rakyat terkenal dari Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Margonda adalah seorang anak laki-laki yang tinggal bersama ibunya di sebuah desa. Mereka hidup dalam kemiskinan dan Margonda memutuskan untuk merantau dan mencari kehidupan yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun, Margonda berhasil menjadi kaya raya dan menikahi seorang wanita cantik. Nah, suatu hari Margonda kembali ke desanya dengan kapal besar dan mewah. Ibunya yang telah melahirkannya segera mengenali Margonda dan berlari menyambutnya. Namun Margonda yang malu dengan penampilan ibunya yang miskin tidak mengakui ibunya dan bahkan berusir. Sang ibu yang merasa sangat kecewa dan sakit hati mengutuk Margonda menjadi batu. Kutukan tersebut menjadi kenyataan dan Margonda berubah menjadi batu sebagai hukuman atas kedurhakaannya. Nah, jadi tema dari cerita Margonda ini kedurhakaan terhadap orang tuanya. Tokohnya ada Margonda dan ibu Margonda. Wawakannya ini Margonda memiliki sifat protagonis dan antagonis. Ibu Margonda memiliki sifat baik, hati dan penyayang, yaitu protagonis. Nah, alurnya ini alur maju, kemudian latarnya ini latar tempat di pantai air manis. Kemudian ada latar waktu itu siang dan malam, yang kita ada latar suasana yaitu bahagia dan menjadikan. Nah, amanat dari cerita Margonda ini janganlah durhaka terhadap orang tua, apalagi kepada ibu kita sendiri. Durhaka terhadap orang tua kepada seorang ibu merupakan perilaku yang tercela dan sangat dilarang oleh agama. Amin. Ingatlah bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu berperilakulah baik dan lembut lah terhadap ibu kita sendiri. Nah, yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang ini dari orang ketiga. Sekian dan saya terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk minggu ini satu kelompok dulu saja. Untuk selanjutnya dilanjutkan ke kelompok 2, 3 dan seterusnya. Untuk materi hari ini sudah selesai. Sebelum menutup dari kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama percayaan masing-masing. Semoga